Kemarin Gus Samsudin akhirnya minta maaf. Bahkan dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Marcel, si pesulap merah. Selamat ulang tahun untuk Marcel atau pesulap merah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagus dong. Iya, baguslah. Setidaknya di sini Gus Udin menampakkan kebesaran dan kerendahan hatinya. Ia mau mengakui kesalahannya. Atas nama pribadi Samsudin memohon maaf untuk semua masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi karena permasalahan ini. Kalau dibandingkan dengan dukun-dukun sebelah yang sibuk klarifikasi dan sibuk mencari-cari alasan, Gus Udin ini gak tahu kenapa ya kok jadi kelihatan mending gitu loh. Cuman permintaan maafnya sejauh ini adalah permintaan maaf atas ngebuat kegaduhan, bukan tentang praktek dukunnya yang diduga menipu dan juga penyimpangan akidahnya. Padahal Pak Udin ini gaduh gara-gara dua dugaan tersebut. Itu ya, saya nggak mau bahas beliau lah. Kenapa? Saya kasihan. Kasihan ya? Sebenarnya saya kasihan sama beliau itu. Kasihan ya? Karena apa ya? Mungkin belum paham ya. Belum paham, harus kita pahamkan sih. Oke, saya kasihan dengan korbannya, bukan dengan beliau ya. Sama korbannya pun sama-sama kasihan itu. Apalagi korbannya ya. Ya, karena kayak gini punya bersihin di Kediri, dia pindah ke kota lain, tempat lain tuh 30 juta sekali bersihin dapat kayak gini. Oh gitu ya? Nggak jadi kasihan lah. Sebenarnya secara garis besar namanya permintaan maaf di dalam Islam bagaimanapun tetap perbuatan yang terpuji. Cuman Islam membedakan permintaan maaf antara seorang hamba kepada Allah Tuhannya dengan permintaan maaf antara satu hamba dengan hamba yang lain. Permintaan maaf kepada Allah ini lebih ringan. Kita cukup bertobat, bisa juga diiringi dengan sholat tobat, mohon ampun kepada Allah serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Selesai. Tapi kepada manusia ini lebih berat. Kenapa? Karena yang maha pengasih, penyayang, maha pemaaf dan pengampun itu Allah, bukan manusia. Jadi gak bisa pakai analogi Allah aja maha pengampun, masa kamu enggak? Ya jelas enggak lah. Allah aja maafin, masa kamu enggak? Ya belum tentu lah. Jadi meskipun kedudukan Allah ini merupakan zat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada manusia, hubungannya ini antara Khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan yang dicipta, sejauh itu perbedaannya. Tapi tetap regulasi permintaan maaf kepada manusia lebih sulit daripada regulasi permintaan maaf ketika bikin salah kepada Allah saja. Coba kita nengok hadis Muflis. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa Muflis itu? Orang yang pailit itu, orang yang rugi itu, orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, tahu. Orang muflis, orang bangkrut, orang pailit itu adalah mereka yang gak punya dirham dan gak punya harta benda sedikit pun. Bangkrut itu sama seperti anggapan kita sekarang. Tetapi kata Nabi, bukan itu. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Dia bawa pahala banyak. Namun ketika di dunia dia telah melakukan perbuatan mencaci. Dia salah menuduh orang lain. Dia makan harta orang lain. Dia menumpahkan darah orang lain. Dia memukul orang lain tanpa haknya. Intinya dia telah berbuat zalim terhadap orang lain. Maka pahala orang-orang yang muflis ini nantinya diambil dan diserahkan kepada orang-orang yang dizolimi dia. Kenapa? Karena urusan antara satu hamba dengan hamba yang lain belum bisa disebut tuntas kalau cuma ditobati kepada Allah dan coba ditempel dengan amalan-amalan ibadah yang ada. Mesti dituntaskan dengan pihak terkait itu, yakni manusia yang terzolimi tersebut. Nah, kalau kemudian dibayarkan itu pakai pahala karena pakai harta sudah gak berharga lagi di akhirat. Beda kalau kita menyelesaikannya di dunia, harta masih bisa kita pakai untuk ngebayar itu. Kalau di akhirat pakai pahala ini yang diambil, bagikan kepada orang-orang yang kita zolimi. Na'udzubillah. Sampai kemudian pahalanya habis, apa yang dilakukan? Allah ambilkan dosa-dosa dari orang yang dizolimi itu. Kemudian dilemparkan kepada orang yang menzolimi itu. Hingga akhirnya dia punya pahala banyak, malah sekarang minus, muflis, itulah bangkrut kata Nabi. Dan pada akhirnya dia yang awalnya tampak bawa banyak pahala seolah-olah dia adalah ahli surga, akhirnya dia dijebloskan ke dalam neraka. Jadi di hadis ini Allah menjelaskan konsep keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu fair.
Gak semena-mena dalam bertindak, dalam mengurus makhluknya. Bahkan dalam hal sekedar menerima permintaan maaf, Allah gak bakal semena-mena antara urusan dia dengan sesama manusia tersebut. Misalkan salah seorang di antara kita habis nipu, ya ini misalkan ya, na'udzubillah ya. Lalu yang kita lakukan cuma bertobat kepada Allah, dan misalkan Allah ngampunin, berarti Allah gak adil dong, Allah zolim dong. Contoh, kalau salah seorang kita ini habis nipu misalkan, na'udzubillah ya, na'udzubillah ini contoh. Kemudian dia sadar dan dia cuma cukup melakukan tindakan bertaubat kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya tanpa pernah menyelesaikan urusan kezolimannya terhadap manusia-manusia itu tadi, tanpa pernah melakukan aktivitas ganti rugi, mengembalikan hak mereka, atau minta maaf kepada mereka, mohon keridhaan mereka. Berarti Allah gak adil dong dengan korban-korban tersebut. Padahal keadilan Allah itu meliputi semua makhluknya.